Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam ini Allah pertemukan kita di rumahnya bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang dengan hadirnya seseorang di majlis ilmu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Dan pula tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia ilmu agama. Tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jauhkan dia dari majelis ilmu, Allah jauhkan dia dari ilmu agama. Dia tidak mengerti tentang sholat, tentang syahadat yang dia ucapkan. Tidak mengerti apa minimal arti yang dia baca ketika sholat. Sehingga sholat tersebut tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala sampai beliau mengatakan, apakah mungkin seseorang yang dia berusaha untuk bisa sukses tanpa dia berletih-letih terlebih dahulu. Mereka yang mau menjadi dokter, yang mau menjadi arsitek, terkadang gak tidur malam berhari-hari. Kemudian, yang mau mendapatkan surga, yang mau selamat dari neraka, tidak ada usaha dari mereka untuk memahami apa yang mereka baca ketika sholat, surat Al-Fatihah. Dokter aja untuk bahasa-bahasa Latin, nama-nama virus, nama-nama bakteri, nama obat, mereka hafal untuk bisa lulus, untuk bisa jadi dokter. Kemudian kita tidak tahu arti surat Al-Fatihah, kita tidak tahu apa arti amin yang kita ucapkan, tiba-tiba kita mengucapkannya taklid karena orang-orang pun mengucapkannya. Nah, intinya kita bersyukur dengan anugerah ilahiyah dimudahkan kita duduk, berkumpul, bermajlis dalam majlis ilmu, belajar dan terus belajar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dengar
yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Allahumma amin ya Rabb. Nah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir tapi masih dalam muqaddimah ya, masih pendahuluan. Kita masuk dalam bab al-Makki wal Madani. Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Ya, ada Makkiyah surat-suratnya, ada pula Madaniyah. Baik. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? Selama berapa tahun Kang Cucu? Berapa? 30. Berapa? 30 tahun. Terlalu lama itu. Ya, Abu Abdillah? 23 tahun. Berapa lama di Makkah? Salah. 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi di Makkah lebih lama daripada di Madinah. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Quran kami turunkan bertahap kepadamu ya Muhammad agar engkau bacakan kepada manusia dengan tenang. Dan kami benar-benar akan turunkan Al-Quran tersebut kepadamu. Kemudian karena memang turunnya Al-Quran ada yang di Makkah, ada yang di Madinah, maka para ulama membagi Al-Quran menjadi dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ini dilihat dari tempat sebenarnya. Makkiyah diambil dari nama kota Makkah, Madaniyah diambil dari kota Madinah. Nah, dan andaikan hanya dibatasi dengan daerah atau kota, maka tidak sempurna definisi surat Makkiyah hanya yang turun di Mekah saja, padahal di sana ada juga yang turun di luaran Mekah. Madinah demikian pula, ada juga yang turun di luar Madinah. Tidak semua ayat Al-Quran itu turunnya di Mekah, tidak semua ayat Al-Quran turunnya di Madinah. Ada yang turunnya di Tabuk, ada yang turunnya di Taif, ada yang turunnya di Hudaybiyah dan yang lainnya. Ya, karena itu yang paling sempurna dari definisi para ulama tentang pembagian Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah adalah yang dimaksud dengan Al-Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka dikatakan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan Al-Madaniyah. Sekalipun turunnya di Makkah, sekalipun turunnya di Makkah, bisa disebutkan contoh ayatnya. Turun di Makkah, tetapi Madaniyah dia. Karena turunnya setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam Fadil. Masya Allah, jazakallah khair. Di surat apa itu? Nah, di mana turunnya? Di mananya? Harus bisa, nggak bisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun di mana Fadil? Di mana? Di Arafah ketika Rasulullah wukuf di Arafah. Tanggal berapa Fadil? Nah, tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Taib, barakallahu fikum. Jadi turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ketiga di surat Al-Maidah, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Pada hari ini, pada hari ini. Kapan hari itu? Ya, sampai orang Yahudi saja
pendeta Yahudi, bilang ke Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum, law unzilat alaina ma'syaral yahud, lattakhadna dzalikal yawm 'idan." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, dalam Al-Quran. Andaikan ayat tersebut turun untuk kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya untuk kami. Kata Umar bin Khattab, ayat apa yang kau maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Kata Umar bin Khattab, kami tahu betul kapan ayat tersebut turun kepada Nabi, dan kami tahu betul di mana ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah di Haji Wada di hari Jumat ba'dal asr, atau waktunya ba'dal asr. Kalau sholat asarnya Rasulullah ditarik ke zuhur. Ya, ketika Arafah jamak takdim, haji Arafah, ketika haji wukuf di Arafah di jamak takdim. Zuhur dengan asar ditarik ke zuhur. Ya, tetapi turunnya ayat ini setelah waktu asar. Nah, 82 hari setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan 83 hari setelah turun ayat tersebut Rasulullah wafat. Ya. Dan tidak ada ayat lain yang turun yang itu mengubah hukum, memansuhkan hukum misalnya, atau menambah hukum, enggak ada. Ya, masih tetap ada ayat turun, tetapi sebagai penguat hukum-hukum yang sudah ada. Nah, karena sudah sempurna Islam pada saat itu. Jadi sempurnanya Islam pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada tahun 10 Hijriah. Sudah sempurna Islam. Ya. Nah, tidak perlu lagi ditambah-tambah, tidak perlu lagi dikurang-kurangi. Yang datang dari Rasulullah SAW saja nggak bisa kita tunaikan dengan sempurna. Bisa kita sholat tahajud 11 rakaat, bisa? Bisa ya? 11 rakaat bisa ya, Bu Zaki, bisa ya? Pak Zaki, bisa ya? Tapi yang kita baca Qul huwallahu ahad lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah satu rakaat yang beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi jangan hanya dilihat dengan jumlah rakaat. Tetapi kalau mau seperti tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah juga seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, 11 rakaat cukup. Ya. Karena itu Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang khutbah Jumat, beliau ditanya tentang qiyamul lail, tentang salatul lail, salat tahajud, beliau mengatakan mathna mathna. Salat tahajud itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dengan ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama tadi yang Anda sampaikan tidak membatasi jumlah qiyamul lail, at-tahajud. Datang pembatasan tersebut dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mazadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaah. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau pula lah, Aisyah pula lah yang meriwayatkan 13 rakaat tahajud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah rakaat itu berapa? 11 rakaat. Tidak ada hadis dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 11 rakaat misalnya. Dan
Mereka para ulama usul fiqh mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi SAW tidak lebih dari hanya sekedar sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Ulangi lagi sekali lagi. Perbuatan Nabi SAW yang Rasulullah SAW sekalipun lakukan terus, itu tidak sampai tingkatan wajib. Hanya sampai tingkatan hukumnya apa? Sunnah, kecuali ada penekanan hukum dari lisan Nabi SAW. Kullu al-amru yufidul wujub. Setiap perintah, baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi, hukum asalnya adalah menunjukkan hukum wajib. Illa madalla dalilu ala khilafih. Kecuali datang dalil yang menyelisihi hukum wajib tersebut menjadi sunnah misalnya. Demikian pula hukum larangan di dalam Al-Quran dan sunnah asalnya adalah haram. Illa madalla dalilu ala khilafih. Kecuali datang dalil yang mengubah hukum haram tersebut menjadi makruh misalnya. Nah, di antara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah i'tikaf. Apakah i'tikaf wajib? Tidak. Sepakat ulama bahwasanya itu adalah sunnah. Kemudian yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam berwudu adalah al-madmadah. Apa al-madmadah? Apa al-madmadah, Faisal? Al-madmadah Aba Ubay. Kumur-kumur. Kumur-kumur Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kumur-kumur ketika wudu. Tetapi hukumnya sunnah. Karena tidak ada perintah dari Nabi untuk kumur-kumur ketika berwudu. Ada datang hadis dhaif semuanya. Yang sahih adalah istinsyak, istinthar. Apa itu istinsyak, Aba Uwais? Memasukkan air ke dalam hidung. Apa itu istinthar? Mengeluarkan air dari hidung dengan udara. Memasukkan air ke dalam hidung dengan udara. Dihirup. Bukan dimasukkan jari ke lubang hidung. Itu bukan istinsyak namanya. Tetapi ya. Nah, masukin tangan ke lubang hidung. Nah, jadi istinsyak hukumnya wajib. Kenapa? Karena datang dari Nabi SAW, man tawaddu'a falyastansyak, tsumma liyastanthir. Siapa di antara kalian yang berwudu maka beristinsyaklah. Kemudian beristinsarlah, berarti ada perintah dari Nabi SAW, hukumnya wajib. Mencuci kedua tangan sebelum berwudu selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau di awal wudu selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jelas ini insyaallah. Dan hukumnya tetap sunnah itu. Sunnah. Jadi demikian pula ketika Rasulullah SAW melakukan sholat tahajud 11 rakaat yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pun tidak sampai tingkatan wajib. Ya, hukumnya sunnah 11 rakaat bagus kalau memang yang dibacanya tadi surat apa tadi? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Cukup 11 rakaat. Kalau yang dibaca kul hudui nya 41 rakaat lah. 73 rakaat lah. Memang afdhalus shalah tulul qunut. Seutama-utama salat adalah tulul kunut, kunut yang panjang. Maksudnya apa? Berdiri yang lama. Kunut artinya berdiri yang lama. Ya. Ketika seseorang membaca bacaan panjang dalam salatnya, tentunya lebih mudah dia untuk khusyuk, untuk tadabbur dibanding hanya beberapa ayat kemudian dia melakukan gerakan-gerakan. Ya, akan terbuyarkan lagi konsentrasinya, tadabburnya. Barakallahu fikum. Ya. Maksudnya Islam sudah sempurna. Tidak perlu kita tambah-tambah, tidak perlu kita kurang-kurangi. Ya. Islam sempurna sejak tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Dan ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat ketiga ini adalah madaniyah karena turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Siapa yang bisa membuat contoh lagi? Contoh
ayat turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah. Setelah hijrahnya Nabi SAW. Yaitu inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah berikan kemenangan untukmu ya Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Nah, siapa yang bisa jawab? Ma makna al-fath huna? Apa makna al-fath, kemenangan dalam ayat ini? Biasanya yang jawab salah. Makanya silakan yang mau salah, ngacung. Ngabazidan, cik. Apa makna inna fatahna laka fatham mubina? Kami telah berikan kemenangan untukmu ya Muhammad dengan kemenangan yang sangat nyata. Tunggu dulu sebentar. Nah, enggak siap salah. Ya? Nah, pasti jawabannya itu dan salah memang. Ada yang lain? Tadi siapa yang mau jawab? Ada yang lain? Makna fath, makna kemenangan di sini. Biasanya orang mengatakan Fathu Makkah. Keliru. Bukan Fathu Makkah. Yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini adalah As-Sulh Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Terjadinya Fathu Makkah itu karena sebab Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Dibuat poin-poin, butir-butir perjanjian antara Rasulullah SAW, banyak dirugikan pada butir-butir tersebut Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, tetapi justru beberapa poin tersebut yang menguntungkan orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu, mereka sendiri yang menyelisihinya. Menyelisihi perjanjian apa artinya? Perang. Menyelisih perjanjian artinya apa? Perang. Itulah yang membuat Rasulullah kenapa menyerang Makkah. Sudah ada perjanjian, gak akan ada perang. Rasulullah SAW sudah ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tidak ada perang. Sama Khaybar, gak ada perang. Sama orang-orang Romawi, Qaisar, tidak ada perang. Mereka semua yang mengkhianati perjanjian. Karena itu terjadi peperangan. Ya, pengkhianatan dalam perjanjian adalah peperangan dalam Islam. Kenapa terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi, ya Bani Quraidzahnya, Khaybarnya, karena mereka yang mengkhianati perjanjian. Quraisy, mereka yang mengkhianati perjanjian. Romawi, mereka yang mengkhianati perjanjian, gitu ya. Yang padahal Islam mu'ahad, ada mu'ahad, namanya kafir mu'ahad. Apa itu? Kafir yang ada perjanjian damai dengan mereka. Enggak boleh diusik. Bom bunuh diri lah, apa, enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Membunuh orang kafir nih. Membunuh orang kafir. Kenapa? Karena muslim tersebut dia berkhianat. Dan bukan termasuk ciri sifat seorang muslim pengkhianatan itu. Ya, seorang muslim dia amanah. Sedangkan khianat adalah sifat munafik. Barakallahu fiikum. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian para ulama mereka menyebutkan ciri-ciri ayat Makkiyah, ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, dari ciri ayat atau surat Makkiyah adalah quwwatul uslub, yaitu sangat tegas, ya. Uslub, gaya bahasanya itu tegas, bahkan bisa jadi keras. Wa syiddatul khitab, lianna ghalib al-mukhatabin mu'riduna mustakbirun. Karena kebanyakan orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW, yang didakwahkan oleh Nabi SAW, mereka berpaling dan mereka sombong. Dan yang paling tepat dengan cara seperti itu. Sedangkan Madaniyah kebanyakan uslub atau gaya bicara Allah Subhanahu wa taala, ya surat-surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah itu lembut. Ya,
halus. Karena kebanyakan orang yang mendengarnya itu sudah tunduk, sudah patuh terhadap Islam. Ya bisa kita baca contohnya surat Al-Maidah. Kalau yang tadi Al-Makkiyah bisa lihat contohnya surat Al-Muddathir, surat Al-Qamar. Nah. Kemudian ciri sedikit ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau wafat tahun 1999, berarti berapa tahun yang lalu tuh? Nah, 24 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau mengatakan, kita ini sekarang sudah seperti di fase Makkah. Di saat kaum muslimin mereka sudah kurang semangat mereka dalam memegang Islam. Bahkan di antara mereka malu menampakkan keislamannya. Minder, yang paling parahnya lagi takut untuk menampakkan keislamannya. Ya. Maka gunakanlah seperti Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Maksudnya tidak lagi ilmu itu didatangi, tetapi ilmu itu apa? Mendatangi. Jelas ya. Yang hukum asal ilmu apa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu kata Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala diminta oleh Harun ar-Rasyid untuk ngasih kajian untuk anak-anak raja, para pangeran kerajaan pada saat itu. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalian mau belajar datang ke Masjid Nabawi, aku ngajar di Masjid Nabawi. Al-ilmu yu'ta walayati, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, bukan aku datang ke istana kalian. Kalian yang datang ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian bagaimana dengan para dai datang ke tempat ini, datang ke tempat itu, ke masjid ini, ke masjid itu. Itulah jawaban Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Kita ini sudah seperti fase Makkah. Ya. Harus dimanjakan sebagian kaum muslimin. Sebagian yang di sini enggak mau datang ke tempat yang lain. Yang tempat lain enggak mau datang ke tempat yang lain lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, beliau datangi per kampung, per suku, per kemah, mendakwahkan tauhid kepada mereka. Ya, nah seperti itu yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, kemudian ciri ayat atau surat Makkiyah adalah qisar. Ayat-ayatnya pendek. Ya, ayat-ayatnya pendek, tidak panjang-panjang. Ini kebanyakan ya, bukan semuanya seperti itu. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek. Dan mengena, langsung to the point. Wa quwwatul mahajjah. Nah, berbeda dengan surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Kebanyakannya panjang-panjang, tapi tidak semua, ada juga yang pendek, tapi sangat sedikit. Dan hanya sebatas pernyataan, bukan tuntutan. Berbeda dengan Makkah. Mereka ini berbeda dengan ayat apa? Ayat-ayat Makkiyah. Dituntut, diharuskan, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang pendek tersebut. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seperti itu contohnya. Nah, sedangkan surat-surat Madaniyah itu hanya pernyataan seperti ini hukumnya. Jadi bentuknya bukan tajam
diarahkan kepada orang yang mendengar. Seperti ayat-ayat tentang hukum, seperti ayat-ayat tentang hutang, ya, tentang jual beli. Nah, kemudian biasanya tema surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah itu berisikan tentang tauhid, tentang akidah. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Nah, silakan yang mau menjawab. Nah, Pak Agus silakan mau jawab. Ya, ya. Terbalik Pak Agus. Ya. Tauhid itu bagian dari akidah. Nah, barakallahu fiik. Akidah itu luas ya. Akidah nggak ada dalam Al-Quran. Kata-kata akidah itu nggak ada. Nggak ada juga dalam hadis Nabi. Itu kata baru yang muncul di tahun 300-an Hijriah. Kalimat akidah. Nggak ada dalam bahasa Arab dulu kalimat akidah, nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada tulisan akidah. Dalam hadis Nabi nggak ada juga akidah. Ya, muncul di tahun 300-an Hijriah. Akidah diambil dari kalimat aqada yaqidu. Aqada yaqidu. Artinya mengikat. Ya, membuat simpul, itu bahasa Arabnya apa? Aqada yaqidu. Nah, yaqidu syaitan fi qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad, kata Rasulullah. Setan membuat 3 simpul di belakang kepala kalian dengan 3 simpul. Kemudian meniupkan mantra di setiap simpul, alaika lailun tawil. Tidurlah malam panjang untukmu. 1 simpul. Bikin simpul yang kedua, alaika lailun tawil, itu mantranya. Yang ketiga, alaika lailun tawil, seperti itu mantranya. Akan lepas buhul tersebut, buhul yang dibuat oleh setan tersebut dengan kita bangun membaca zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, lepas 1 buhul. Kita berwudu, lepas buhul yang kedua. Kita sholat ketika takbiratul ihram, langsung lepas buhul yang ketiga. Dan di subuh harinya Allah berikan dia jiwa yang baik. Allah berikan dia semangat yang tinggi. Berbeda dengan yang dia tidak lepaskan buhul setan tersebut yang ada di belakang kepalanya. Ya. Di pagi harinya Allah kasih dia jiwa setan. Nafsun khabithah, kata Rasulullah. Khabith itu apa? Khabith. Kita masuk wasiat apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Khubuth jamak dari khabith. Khubuth jamak dari khabith, setan jantan. Khaba'ith jamak dari khabithah, setan betina. Ya. Pagi hari Allah kasih dia nafsun khabithah, jiwa setan. Dan dia akan diberikan sifat pemalas di hari itu. Nah, karena itu berusaha bagaimana bisa untuk sholat tahajud sekalipun itu hanya 1 rakaat. Ini kalimat akidah, aqada yaqidu, artinya membuat simpul. Kemudian mereka para ulama khilaf siapa yang pertama kali membuat kata akidah. Ada yang mengatakan yang membuat pertama kali adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, Abu Ja'far At-Tahawi, yang beliau beri judul Aqidah At-Tahawiyah. Tetapi ternyata ada pendahulu beliau yang hidup sebelum beliau membuat pertama kali kalimat akidah, yaitu Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat kitab namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Akidah para ulama salaf yang mereka adalah ashabul hadis, ulama besar Syafi'iyah. Ulama besar yang bermadhab dengan madhab
Syafi'iyah, nama kitab akidahnya adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Nah, kemudian kalimat akidah tersebut digunakan untuk semua yang diyakini, yang diimani. Benar yang diimaninya, maka akidah sahihah. Salah yang diimaninya, maka akidah batilah. Berarti para sahabat tidak mengenal kalimat akidah. Begitu kan? Berarti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak mengenal kalimat akidah. Apa sih istilah mereka dulu untuk akidah? Fadhol, Kang Wahyu. Al-iman. Ya. Para ulama-ulama dulu dari kalangan tabi'in membuat kitab tentang akidah. Apa judulnya? Al-iman. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya, mereka para ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis mereka buat kitab namanya apa? Kitab Al-Iman. Apa yang dimaksud? Al-aqidah. Jelas ini ya. Jadi akidah itu luas, mencakup tauhid. Tauhid yang berapa? Tauhid itu ada berapa tauhid? Nah, andaikan dikatakan mutlaqut tauhid, sebagian ulama mengatakan tauhid itu ada 4. Ya. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, wa tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah, yaitu menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam berittiba'. Tidak ada yang kita ikuti dalam hal ibadah kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tauhidullah barulah terbagi menjadi 3. Ya, kalau tauhid para ulama membagi menjadi 4. Apa tadi? Tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, 3 untuk Allah, 1 untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tauhidul mutaba'ah. Baik. Dan para ulama dulu juga mereka tidak membagi tauhid menjadi 3, tetapi menjadi 2 untuk tauhidullah. Yang pertama tauhidut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nuwasil insyaallah. Baik. Wasalna fi al-mawdu' fi surah al-Makkiyah wa surah al-Madaniyah. Tema untuk surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah berbeda. Kebanyakan untuk surat-surat Makkiyah adalah penanaman tauhid, penanaman akidah. Jadi sedikit disinggung tentang tauhid ya. Para ulama dulu membagi tauhid menjadi 2, tauhidul talab wal qasd. Maksudnya adalah tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, menunggalkan Allah dalam yang disembah itu uluhiyah, yang dituhankan. Allah satu-satunya yang dipertuhankan itu uluhiyah. Atau nama lainnya tauhidul ibadah, Allah satu-satunya yang diibadahi. Atau tauhidul talab wal qasd, Allah satu-satunya yang dimaksudkan, yang dituju dalam ibadah. Jadi sama semuanya. Jelas ini ya. Kemudian bagian yang kedua adalah tauhid yang kedua adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat mencakup tauhidur rububiyah dan al-asma wa sifat. Tentang perbuatan-perbuatan Allah, baik itu mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, dan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tauhidul ma'rifah, tauhid menunggalkan Allah dalam perbuatannya.
Ya, bagaimana kita mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya dan mengenal Allah dengan al-isbat, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jelas ini ya. Jadi tidak ada pertentangan antara sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi dua, membagi tauhid menjadi tiga sama. Maksudnya ya, dan mungkin penjelasan kenapa dibagi menjadi tiga ini panjang lagi di lain waktu insyaallah. Al-aqidah lebih atau hal luas ya, semua yang diyakini dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tauhid bagian yang wajib untuk diimani, yang wajib untuk diyakini. Jadi masuk dalam akidah itu apa? Al-imanu bil malaikah, al-imanu bi kutubillah, al-imanu bi ar-rusul, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Mencakup semua itu. Nah, jadi akidah lebih umum daripada tauhid ya. Nah, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan tentang penetapan tauhid al-uluhiyah ya. Tauhidul uluhiyah. Gimana dengan tauhid rububiyahnya? Apakah juga tauhidur rububiyah menjadi pembeda atau yang menjadi letak khilaf antara Nabi Muhammad SAW dengan musyrikin Quraisy pada saat itu, Imam? Apakah tauhidur rububiyah menjadi letak khilaf antara Rasulullah SAW dengan Quraisy? Tidak, yang menjadi khilaf apa? Tauhidul uluhiyah. Baik. Tapi mohon ya sedikit. Jadi kayak gini. Tidak semua orang-orang musyrikin Quraisy mereka meyakini tauhidur rububiyah. Jelas ini? Hanya kebanyakan mereka saja yang mengimani tauhidur rububiyah. Sebagaimana nas dalil dari Allah Subhanahu wa taala langsung di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman tetapi mereka musyrik. Apa maksudnya? Kebanyakan orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka mengimani tauhidur rububiyah tetapi mereka musyrik dalam hal apa? Al-uluhiyah. Tapi ingat, ini hanya apa? Kebanyakan. Enggak semua orang Quraisy mereka meyakini tauhidur rububiyah. Mana dalilnya? Tadi satu ya di surat Yusuf yang Anda sampaikan. Yang lain mana? Ada yang bisa menyebutkan? Ada hadiah? Ayo Fadil, ayo Fadil. Ayo Fadil. Tuh, Abu Ubay udah batuk-batuk tuh cepat. Udah ya? Fadal Abu Ubay. Masya Allah, jazakallah khair. Hadis yang sangat masyhur. Jazakallah khair, dapat hadiah insyaallah. Mudah-mudahan ada hadiahnya. Yaitu hadis ketika Rasulullah SAW beliau mau umroh tahun 6 Hijriah yang anda ceritakan tadi. Rasulullah SAW beliau mau umroh di tahun 6 Hijriah. Ya, di bulan Dzulqa'dah. Semua umroh Rasulullah SAW itu di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah. Ya, kecuali umroh hajinya Nabi SAW. Satu Abu Ubay nanti insyaallah. Abu Ubay di situ. Jazakallah khair. Semua ini sedikit-sedikit pas ingat-ingat aja Anda sampaikan ya. Para ulama mengatakan semua umrohnya Rasulullah SAW itu di bulan Dzulqa'dah kecuali
kecuali umrohnya Rasulullah SAW ketika haji wada, itu di bulan Dzulhijjah. Karena itu sebagian ulama mengatakan, diantaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dari kalangan sahabat, seutama-utama umroh adalah yang dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW beliau umrohnya di bulan Dzulqa'dah semuanya. Tetapi tetap yang rajih dari pendapat para ulama bahwasanya umroh terbaik adalah di bulan Ramadan, ta'dilul hajjat ma'i, karena setara dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kembali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kenapa umrah di bulan Dzulqa'dah pada saat itu di tahun 6 Hijriah, di tahun 7 Hijriah? Karena bulan haram. Bulan haram, mereka enggak akan perang nih. Orang-orang kafir Quraisy akan menahan diri mereka untuk memerangi kaum muslimin. Dan kaum muslimin mereka ketika umrah enggak bawa pedang, mereka bawa kain ihram cuman. Ya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mau masuk Mekah, ditahan oleh orang kufar Quraisy, tidak boleh masuk Mekah di Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah. Tadi yang Anda bilang bikin apa? Sulh Hudaybiyah di situ. Ya, inti di antara poin butir dari kesepakatan Hudaybiyah tersebut, kalian nggak boleh umroh tahun ini. Kalian pulang lagi. Kalian baru boleh umroh tahun depan. Itu pun hanya 3 hari saja kalian di Mekah, ya pokoknya banyak yang dirugikan. Baik. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di Hudaybiyah mau mencari titik temu butir-butir perjanjian tersebut, Rasulullah salat subuh di Hudaybiyah ala ithris sama minal lail, maksudnya malamnya hujan. Selesai salat subuh, Rasulullah berkata, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku di subuh ini, dia yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Siapa yang mengatakan bahwasanya kita dapat hujan karena anugerah Allah, kasih sayang Allah, maka dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bi kaukab. Siapa yang mengatakan kita dapat hujan karena rasi bintang ini dan itu, gerakan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir terhadapku, kata Allah, dan dia beriman terhadap bintang. Berarti ini kufur terhadap apa? Syirik dalam hal apa? Rububiyah. Jelasin insyaallah ya. Tidak meyakini tauhid ar-rububiyah. Jadi hanya kebanyakan saja. Dan Allah pula mengatakan tadi di surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman terhadap tauhidur rububiyah. Ya, tapi mereka musyrik dalam hal al-uluhiyah. Baik. Nah, ini dan jadi dakwah yang paling tajam, yang paling utama disampaikan di Mekah selama 13 tahun, ya, yang ayat-ayat turun selama 13 tahun tersebut, kebanyakannya tentang tauhid dan akidah. Pertama tauhid uluhiyah. Kemudian akidah adalah al-imanu bil yaumil akhir. Ada pertanyaan berikutnya. Kayaknya anak harus pilih orang nih. Harus pilih ikhwah. Naam Rifki. Rifki itu ya. Nah, Abu Ghazi juga. Rifki, naam. Apakah orang-orang kufaru Quraisy mereka sering doa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari nerakamu. Sering enggak orang kafir Quraisy berdoa seperti ini? Rifki, yang keras suaranya. Sering. Rifki. Naam. Rifki Athani. Rifki ya? Fikri. Aku. Fikri.
Naam Fikri, Aba Umar. Fadhal ya Aba Umar, labas. Aba Umar, apakah orang kafir Quraisy mereka pernah berdoa atau sering berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu, ya Allah jauhkanlah aku dari nerakamu? Masya Allah, sahih al-jawab. Ini benar enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena mereka enggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi untuk apa mereka punya Tuhan? Nah, jadi untuk apa mereka punya Lata, punya Uzza, punya Manaf, punya 360 berhala yang ada sekeliling Ka'bah, punya Hubal, punya Manaf? Untuk apa mereka punya Allah? Selain mereka berdoa kepada Allah, mereka pun berdoa juga kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Iya kan? Mereka datangi kuburan Lata, mereka datangi Uzza, mereka berdoa kepada Allah. Kita Muslim, apa yang kita minta kepada Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta baik kehidupan kita di dunia dan juga kita minta kebaikan kehidupan kita di akhirat. Nah, apakah orang kafir Quraisy mereka pernah berdoa minta surga, minta dijauhkan dari neraka? Enggak pernah. Karena mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Karena itu penegasan berulang kali di surat-surat Makkiyah tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ya. Kemudian As-Sakhah, At-Tammah. Taib. Hari-hari kiamat. Yang seputar hari kiamat itu turunnya di mana? Di Makkah. Jadi belum kejawab tadi pertanyaannya. Siapa yang tahu pertanyaannya dan jawabannya? Silakan. Tadi Anda nanya enggak tadi? Nanya kan? Kadang-kadang enggak ingat pertanyaannya, udah kemana-mana Anda nanya. Bilang, silakan. Dapat hadiah, silakan. Yang tahu pertanyaannya, yang tahu jawabannya. Enggak ingat Anda nanya tadi? Enggak apa-apa. Yang ingat aja, ya? Ya Imam. Itu udah terjawab tadi oleh Abu Umar. Itu udah terjawab. Ada pertanyaan kedua setelah itu. Siapa yang tahu pertanyaannya dapat hadiah dan dia tahu jawabannya. Anda tadi bertanya enggak setelah itu? Iya kan? Nah, bagus, silakan bagus. Untuk apa mereka punya? Untuk apa mereka punya Tuhan? Kalau mereka enggak percaya ada hari kiamat, untuk mereka enggak percaya ada surga dan neraka, untuk apa mereka punya Tuhan? Mereka datang ke tempat keramat, pohon keramat Uzza, batu keramat Mana, kuburan keramat Lata, 360 berhala yang di sekeliling Ka'bah, ada Hubal, ada Manaf, Abdu Manaf. Sempat beberapa waktu lalu viral ya nama Abdu Manaf. Ingat, Muslim tidak boleh bernama dengan nama Abdu Manaf. Nama Abu Thalib itu. Abu Thalib namanya siapa? Abdu Manaf. Kenapa? Manaf adalah nama berhala Quraisy. Enggak boleh bernama dengan Abdu Manaf. Jelas ini ya? Bukan karena satu figur jago naon kemudian dipakai nama orang yang salah sekalipun Muslim. Taib. Jawabannya? Masya Allah, jazakallah khair. Cepat sekali, bagus. Dapat hadiah, bagus ya. Nah, jadi untuk apa mereka punya Tuhan? Untuk maslahat duniawiyah. Apa maslahat duniawiyah? Sembuh kalau sakit, menang kalau perang, sukses kalau kerja, selamat kalau safar. Hanya ini saja. Mereka punya Tuhan hanya untuk 4 hal ini saja. Sembuh kalau sakit, menang kalau perang, sukses kalau kerja, kalau berdagang, ya, kemudian selamat kalau safar. Hanya ini saja. Gak ada maslahat ukhrawi atau akhirat. Mereka hanya Tuhan mereka, yang mereka minta dari Tuhan mereka hanya maslahat duniawiyah. Barakallahu fikum. Nah jadi berita yang sangat besar yang dibawa oleh Nabi SAW sampai apa arti Nabi?
Apa arti Nabi, Fahmi? Nabi, kalau Rasulullah kan utusan Allah. Kalau Nabi apa artinya? Nabi. Apa lagi? Yang membawa berita besar. Nabi diambil dari kalimat an-naba, yang membawa berita besar. Apa berita besar yang dibawa oleh Nabi? Adalah tauhidul uluhiyah dan yaumul qiyamah. Adanya kehidupan setelah kematian. Ya, makanya penegasan Makkiyah dua hal ini. Penegasan ayat surat Makkiyah kebanyakan untuk dua hal, tauhidul uluhiyah dan apa tadi, yaumul qiyamah. Dan sering diulang oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ala tahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'a mahramin au zaujin. Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar kecuali bersama mahram atau suami. Ingat ya, suami itu bukan mahram. Suami itu bukan mahram, makanya boleh dinikahi. Ya, mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi seperti ayah, adik, anak, cucu, paman, itu mahram namanya. Makanya Rasulullah membedakan di sini. Tidak boleh seorang wanita dia safar ke Garut sendirian, ke Purwakarta sendirian, apalagi ke Jakarta. Dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia beriman gak kepada Allah hari akhir nih? Ya, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, gak boleh dia safar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ini mahramnya masih kecil, mahram itu yang bisa melindungi dia kalau seandainya terjadi apa-apa. Sudah balik, lain budak keneh, ya 7 tahun, 8 tahun dia menemani safar, enggak. Ya, yang bisa membela ibunya, yang bisa membela kakaknya, melindungi kakaknya kalau seandainya terjadi apa-apa di jalan, itu mahram. Au zaujin, atau apa? Suami, kata Rasulullah. Taib. Ammal madani, sedangkan ayat-ayat madaniyah, fal ghalib fihi tafsilul ibadati wal muamalat. Kebanyakan ayat-ayat madaniyah itu berisikan tentang perincian-perincian ibadah seperti wudu, seperti tayammum, ya, seperti hudud wal muamalat, muamalah seperti bai', jual beli, riba, seperti dain, hutang. Nah, kemudian ini penting juga nih. Al-ifadah fi dzikril jihadi wa ahkamihi wal munafiqin. Sebelumnya juga tentang hudud, ya, tentang hudud, hukum-hukum hudud. Hukum misalnya zina, kemudian rajam. Ada enggak rajam dalam Al-Qur'an? Ada enggak ayat rajam dalam Al-Qur'an? Abu Ubay. Baik. Fadil bisa diperinci? Nah, ada yang bisa memerinci? Ayat rajam asalnya ada. Kemudian mansuh lafadznya ma'a baqail hukum. Tetapi hukumnya tetap ada. Di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma battah." Kakek-kakek, nenek-nenek kalau mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua, habis. Ini faedah aja ya, ini faedah aja. Belum pernah terjadi, belum pernah ditegakkan rajam. Dari zaman Nabi SAW sampai saat ini, belum pernah ditegakkan rajam. Dari zaman Nabi SAW sampai saat ini karena 4 orang saksi. Jelas ini? Rajam di zaman Nabi berkali-kali dilakukan, ditegakkan, ya enggak? Tapi kenapa mereka, dengan apa Rasulullah SAW menegakkan rajam? Al-iqrar, pengakuan. Ngaku, enggak mau diadab di akhirat. Kalau sudah ditegakkan hudud, hukum di dunia, dia enggak diadab lagi di akhirat untuk dosa itu. Jelas ini ya?
Jadi belum pernah ada terjadi rajam dari zaman Nabi sampai saat ini karena 4 orang saksi. Hampir-hampir di zaman Umar bin Khattab. Di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab yang dituduh berzina adalah Mughirah bin Syu'bah. Ya, dituduh berzina oleh Mughirah bin Syu'bah dituduh berzina. Satu lagi bersaksi, hampir bersaksi berzina, habis tuh dirajam Mughirah bin Syu'bah. Jadi ayat-ayat tentang seperti itu, tentang hukum-hukum wasariqu wasariqatu idza zanaya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka berdua. Wazaniya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan, pezina laki-laki jilid atau dicambuk. Ya, 100 kali cambukan. Ini bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah mati. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang turun di Madinah tentang ibadah, tentang muamalah. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin, wal ifadha fi dzikril jihad wa ahkamihi wal munafiqin. Kemudian juga di ayat-ayat Madaniyah itu berisikan tentang ayat-ayat jihad, ayat-ayat tentang hukum-hukum jihad, tentang ghanimahnya, tentang fai. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa mereka, harta mereka dengan surga. Ya, di surat At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Naam, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dun 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Baik. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid illa qalil. Baik. Jadi ayat-ayat tentang jihad, perintah untuk jihad, perintah untuk berperang itu datangnya di Madinah, ya. Kalau di Mekah, nah, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Subhanallah. Kalau di Mekah, apa kata Allah? Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk memaafkan orang-orang kafir. Sedangkan di Madinah, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangi mereka orang-orang kafir. Kalau di Mekah, maafkan mereka. Jadi kita mengerti ini Makkiyah Madaniyah untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya, kita penting. Kenapa kok ini akan bertolak belakang? Ya, ini boleh kok minum khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi' lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu kan boleh minum khamr. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat dalam keadaan engkau mabuk. Urutan khamr itu 4. Urutan khamr, pengharaman khamr dalam Islam itu 4 ya. Ayat-ayatnya 4. Yang pertama adalah halal. Jelas kehalalannya. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana." Dan dari thamaratin nakhil, buah kurma, wal a'nab, buah anggur, ada yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Boleh. Yang kedua, mulai yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, fihima itsmun kabir wa manafi'. Ada madaratnya, ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Masih boleh. Yang ketiga, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat dalam keadaan engkau mabuk. Jadi di luar masih jauh waktu sholat boleh mabuk.
Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, alat judi, kemudian berhala adalah najis, perbuatan setan. Jauhi oleh kalian. Ini ayat tentang haramnya apa? Khamr. Ya, jadi ada 4 tahapan ya. Tahapan yang pertama tadi sudah sebutkan. Kemudian yang berikutnya wal munafiqina wa ahwalihim. Ayat-ayat Madaniyah berisikan tentang orang-orang munafik dan makar-makar mereka. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, Pak Rizky ya. Nah, tanya ya. Dapat hadiah Pak Rizky kalau bisa jawab. Pak Rizky, boleh atau 6. Adakah munafik di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah? Adakah munafik di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah? Pak Rizky. Tidak ada. Kenapa enggak ada? Jawabannya betul. Hanya di Madinah. Khair, jazakallah khair. Ada tadi ya. Kenapa enggak ada munafik di Madinah? Afwan. Kenapa tidak ada munafik di Mekah? Yayan. Apa? Semua kafir. Salah lah jawabannya masa itu. Mana? Nah, Faisal ya. Faisal. Enggak dapat hadiah nih, Mas. Nah, Faisal. Apa sih munafik itu? Apa sih nifak itu? Nifak diambil dari kalimat nafuko. Nafuko. Apa itu nafuko? Nafuko adalah lubang yang dibuat oleh yarbu'. Yarbu' sejenis tikus tapi besar dia. Di hutan, di gurun. Ya, kalau dia berdiri setinggi ini nih. Ya. Kalau dia berdiri dia setinggi ini. Jadi sejenis tikus, yarbu' namanya. Nah, dia ini mempunyai lubang. Berlubang untuk buat sarang, ya sama, masih serumpun dengan kelinci, dengan marmot, dengan tikus, masih cuman dia halal dia. Bikin lubang untuk bersarang dia di sana. Lubang untuk sarangnya dan dia juga buat lubang untuk emergensi. Cerdasnya yarbu ini. Tetapi tidak langsung dibolongin yang pintu emergensi ini. Ya, hanya disisakan kurang lebih 2 cm atau 3 cm dari permukaan tanah. Ya. Predator ketika melihat yarbu tersebut hanya lewat dari satu lubang, langsung dia masuk ke lubang tersebut. Ternyata yarbu mempunyai tadi pintu emergensi ya, pintu darurat. Dia keluar dari pintu tersebut dengan langsung menembus itulah nafuko. Bahasa Arabnya nafuko. Yang tersisa 2 cm itulah nafuko. Terlihat dari atas enggak ada apa? Enggak ada lubang, padahal di bawah itu lubang. Nah, begitulah munafik. Jelas ini? Zahirnya muslim, dalamnya kafir. Jelas ini ya? Baik. Munafik, mereka yang membenci Islam. Orang yang benci Islam. Orang yang benci Rasulullah. Orang yang gak percaya Quran. Tapi dia tidak mampu untuk menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Dia tidak mampu menunjukkan kebenciannya terhadap Nabi SAW. Sehingga mereka berpura-pura masuk Islam. Tetapi menyimpan kekufuran, kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Jelas ini? Itulah munafik. Namanya zindiq. Munafik i'tiqadi. Munafik itu ada 2. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Ada nifak i'tiqadi tadi, zindiq tadi itu. Kalau nifak amali, itu juga ada pada kaum muslimin secara umum. Ketika, secara umum, maksudnya sebagian mereka yang berdusta apabila berbicara. Ya, apabila berbicara mereka berdusta.
Kemudian ketika berjanji menyelisihi, ketika diberi amanah khianat. Wa idza khasama fajar. Wa idza khasama fajar. Apa artinya? Wa idza khasama fajar. Apabila berselisih nih satu muslim dengan saudaranya, fajara. Meledak. Meledak. Apa maksudnya meledak? Dia ngamuk, dia libatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam perselisihannya, dibuat heboh, dibuat ribut, itu sifat munafik. Jelas ya? Wa idza khasama fajara. Baik. Nah, jadi apakah ada orang munafik di Makkah? Jawabannya jelas tidak ada. Kenapa tidak ada tadi Faisal? Karena mereka enggak takut-takut menunjukkan kebencian mereka kepada Nabi SAW. Ya, mereka terang-terangan. Enggak ada yang mereka takutkan di Makkah. Berbeda dengan di Madinah. Mayoritas masuk Islam. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam. Menyimpan kebencian kepada Nabi SAW. Jelas ini ya. Tetapi bukan artinya, yaitu jadi ketika 13 tahun Rasulullah dakwah di Makkah, disitulah tidak ada orang munafik di Makkah. Setelah Fatu Makkah, wallahu a'lam. Ya, nah, kemudian, ya, faidah kita mengetahui satu ayat atau surat Makkiyah atau Madaniyah. Yang pertama tadi apa? Bisa benar atau membantu kita dalam tafsirul Quran. Kita bisa memahami dengan benar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang berikutnya adalah tarbiyah ad-du'a, yaitu sebagai pendidikan untuk para da'i. Bagaimana cara da'i seharusnya berdakwah ketika menghadapi orang yang seperti ini, kayak gimana, orang yang masih takut dengan menampakkan keislamannya, orang yang kurang kuat dengan Islam saja. Sebagian orang Islam saja malu mereka untuk menyebutkan muslim. Untuk memperlihatkan pada diri mereka, pada tubuh mereka, pada wajah mereka, pada pakaian mereka. Malu sebagian. Ya, sebagian takut. Nah, lebih mereka dahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu perlu yang kita sampaikan adalah apa yang Rasulullah SAW dakwahkan ketika di Makkah. Jelas ya? Sedangkan untuk mereka yang sudah kuat tauhidnya, yang sudah tunduk dengan syariat, maka pakailah uslub yang Rasulullah lakukan ketika di Madinah. Jelas ini insyaallah. Nah, kita periksa nih, mana Makkiyah, mana Madaniyah. Nah, itu untuk menjadi contoh bagi kita, tarbiyatud du'at, ya. Di sini kata Syekh, tarbiyatud du'at ilallah, untuk tarbiyah para dai. Ya, agar mereka bisa menggunakan uslub, gaya bahasa, tema yang disampaikan kepada orang-orang. Baik. Inilah yang juga yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan seorang dai itu harus memiliki 3 hal. Baik, mungkin ini yang ana bisa sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.